paring pujian dumateng sinten kemawon ingkang purun menghidupkan dakwah Islamiyah, ingkang purun menghidupkan majelis-majelis ilmu. Sinten kemawon ingkang terlibat, saya menika nggih panitianipun, saya menika nggih pesertanipun, pembicaranipun, lan sinten kemawon ingkang berupaya untuk mendukung dan mendorong dakwah menika, termasuk kegiatan iklan dalu menika. Allah memuji wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang mengajak, menyeru kepada jalan Allah, ajak-ajak ayo pada sholat ke masjid, ajak-ajak monggo kita sareng-sareng menghadiri majelis ilmu, mempelajari sekedhik bapak sekedhik ilmu agama supaya kita paham apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saking hamba-hambanipun menika. Menika pujian saking Allah Subhanahu wa taala, saking zat yang menciptakan alam semesta menika. Allah memuji ya sinten kemawon ingkang purun berpartisipasi dalam dakwah menika. Dalam posisi apapun, saya menika nami napa ngewangi saisah gelase mawon. Saya menika ingkang dados ingkang mengarahkan utawi ingkang dados pembicaraan narasumberipun lan napa kemawon ingkang berinfak senekipun lan sakitipun sedayanipun apa termasuk kalebet wonten ing firman Allah Subhanahu wa taala menika. Allah puji tiang-tiang menika. Pramila itu kabar gembira, nggih kabar gembira kagem kita sedaya ingkang senantiasa berupaya menghidupkan dakwah Islamiyah menika. Supados napa nggih kita sami-sami paham dumateng ngagalipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung kita menika sampun di napa? Umat menawi kita wastani umat akhir zaman. Jarak kita saking Nabi itu sampun tebih banget, Pak. Berapa ribu tahun? Berapa langkung ya? 1500 tahunan kira langkung. 15 abad yang lalu. Kira langkung ya. Begitu jauh jarak itu. Sementara dahulu jarak sinten Nabi Isa dumugi Salman Al Farisi ini kan kira langkung nami 700-an tahun atau 600 tahunan. Setengah itu saking jarak kita saking Nabi kita. Padahal pada masa itu di zaman Salman Al Farisi saged dihitung dengan jari sinten kemawon ingkang sampun berada di jalan Nabi Isa, di agama Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Kita sampun 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Terlampau jauh jarak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Terus nggih. Sangat mungkin untuk kita, untuk manusia pada zaman ini tidak benar-benar mengerti dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa menghidupkan majelis-majelis taklim kados menika. Nabi nate ngendika, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu dahulu dimulai dengan keadaan terasing, asing, Pak. Nabi pertama kali diutus mendakwakan agama Islam, dipandang apa? Wah, ini yang gila, penyair, pemecah belah umat lan sak piturutipun itu Nabi, Pak. Nah, itu mendakwakan Islam yang kita peluk pada hari ini dikira apa? Tiang asing. Nabi ngendika wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam nanti akan kembali asing sebagaimana permulaannya, kembali asing. Yang dikenal tinggal namanya saja. Islam, nama Islam tidak terhapus, tapi hakikat ajaran Islam itu akan boten dipun pahami oleh sebagian menungso menika. Padahal di akhir zaman menika bakal terjadi keterasingan Islam. Sinten kemawon ingkang berpegang teguh dengan ajaran Islam akan dipandang asing, nyeleneh, medani, lan sak pun. Nah, ini kok sunatullah. Nggih. Nabi ketika fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Tapi ampun disalahpahami. Wah, kalau tak dadi wong asing, mungkin terus gawe ajaran dhewe. Nah, sedes ngoten niku. Tapi napa? Kita berusaha memahami sekedhik bahwa sekedhik agama Islam menika meskipun terkadang ada pandangan sebagian orang, wah ini kok saiki dadi nyeleneh bedani. Padahal boten. Kita hanya berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki agama kita yang dari kita pahami
apa ingkang kita amalkan selama ini ternyata menyisih dari sunnah Nabi, kita tinggalkan, kita gantos ingkang sesuai dengan sunnah Nabi. Bukan berarti kita berusaha nyeleneh, berusaha bedani boten, tapi napa kita berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi ingkang memang diajarkan Nabi lan wonten sumber-sumber secara valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kita harapkan, bukan kita berharap menjadi orang yang paling nyeleneh, boten, tidak. Dan bukan maksud hadis itu seperti itu. Nah ini kok, ya. Kalau dakwah ini kok penting Bapak Ibu. Maka kita bersyukur wonten ing mushola menika wonten jamaah yang luar biasa solid bekerja sama. Kalau selalu diceritani oleh Pak Gianto menika luar biasa kekompakanipun setelah bermajelis kemudian salam-salam bersih-bersih bersih-bersih tahu-tahu bahkan sebelum taklim ini kok persiapannya luar biasa, tidak ada apa koordinasi tapi masya Allah. Nah ini kok berharap kita berdoa semoga Allah barik istiqomah, sebab itu penting dakwah menikah. Nah menikah, tetapi dakwah menikah bukan sekedar mementingkan ego sendiri, tidak, tapi itu ada seninya. Kamilah Allah ngendika wonten ing surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah ngendika serulah, ajaklah kepada jalan Rabbmu, agama menika kanthi napa? Bil hikmah, kanthi hikmah, bijaksana. Terus gimana semuanya bagaimana kondisi mad'unya, masyarakat itu terus pun diampun menyeru nanti cara-cara yang kaku, masyarakat bakal apa? Menghindar. Ya kita sesuai dengan bijaksana. Nah ini kok. Wal mau'izatil hasanah lan kanthi nasihat-nasihat ingkang sae. Ngajak nggih kanthi sae, kanthi perkataan yang halus. Mboten maksa, pokoke ayo. Kudu mangkat dino iki orang wis aja kocok karo aku. Wah, niku kaku, Pak. Kanthi perkataan-perkataan yang sae. Wajadilhum billati ahsan. Adalah dialog dengan yang santun, dialog tukar pikiran. Ini kok saya, bukan saling bantah-bantahan, boten. Nah ini kok, wonten sendiri pun Pak ternyata dakwah menika bukan sekedar kita pokoknya ini pendapatku kudu dilakoni. Wah, ini kok tidak mengenal seni dakwah. Nah ini kok, jadi ternyata luar biasa. Apa yang kita lakukan hampir setahun ya, alhamdulillah ini kok luar biasa. Alhamdulillah dari mate libur meskipun pula berhalangan dalam kondisi tertentu ada alhamdulillah wonten penggantinya pun. Nah ini kok alhamdulillah. Alhamdulillah kita berharap rencang-rencang ingkang merintis dakwah menika majelis taklim menika kita berharap mungkin tetap istiqomah dan tetap napa dipun paringi kesabaran anggenipun menyiapkan lan beresaken lan sak pitutipun supaya kita sang-sang merasakan kemanfaatan saking program ini. Nah ini Bapak Ibu sedaya sekedhik motivasi mawon kagem rencang-rencang lan kita sedaya ingkang menghadiri majelis menika mugi-mugi kita tambah semangat nggih. Langkung-langkung kita mendekati bulan suci Ramadan. Masya Allah nggih. Kita tingkatkan wonten ing bulan suci Ramadan niki. Masyaallah muslimin para jamaah rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan kita terkait zikir ibadah. Tasih wonten ing pembahasan kitab salat. Nggih. Terakhir kita sampun membahas tentang salat istisqa. Salat sing pun kita bahas salatul khauf. Wonten dalam ajaran Islam menika salat ingkang dipunwastani salatul khauf. Khauf nika takut nggih. Salat dalam kondisi takut, tercengang. Bukan berarti kaum muslimin itu penakut, bukan, tapi karena kondisinya memang mencengangkan dalam kondisi perang. Dados sholat khauf menika dipun syariataken nalika kondisi berperang, sedang perang berkecamuk antara kaum muslimin kalian musuh-musuhipun. Nah, zaman rumiyin tentu sangat kata sekali. Zaman sekarang mungkin ya di sebagian tempat kados kala wingi wonten ing Palestina dan tempat-tempat sanesipun. Nggih pramila mereka dipun syariataken nalika mengalami kondisi-kondisi kados ngoten menika. Lan kita sebagai kaum muslimin nggih kedahipun apa? Memahami. Nalika samangke misalipun wonten kondisi yang menuntut kita melakukan sholat khauf, kita paham. Kita paham.
Ya, karena kita tidak tahu kondisi ke depan seperti apa. Apakah aman-aman saja seperti hari ini, atau nanti bakal ternyata ada gerombolan musuh-musuh Islam yang membenci Islam kemudian memerangi, ya kita bukan mengertosi. Hanya ini sebagai fardhu kifayah hukumipun untuk memahami perkawis menika. Nggih. Dipun tinggalkan mengenai kita menika wa sholatul khaufi ala thalathati adrub. Nggih. Salat khauf menika wonten 3 cara. Tapi sebagian ulama memandang ada beberapa cara lagi. Nggih. Ahaduha ingkang sepindah yang nomor 1 cara nyebut yang apa? An yakuna al-'alu fi ghairi jihatil qiblati fa yufarriquhumul imamu firqatain. Pertama, kondisi pertama yang menika nalika musuhipun di arah selain kiblat. Kiblat kita menuju Ka'bah menika nggih. Barat ke arah pundi sedikit nyerang nggih. Ketika musuhnya berada di selain arah kiblat, selatan misalnya pun utawi timur utawi utara, ya misalnya pun, maka imam menjadikan pasukan mereka menjadi 2 sof, membagi menjadi dua sof, 2 barisan, ya, ada 2 kelompok, 2 barisan. Firqatan taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok menghadap ke arah musuh. Menawi musuhipun wonten ing arah selatan, dia menghadap ke arah selatan. Gunanya apa? Dia menjaga kelompok yang satunya akan nembe sholat kalian imamipun. Nggih. Kemudian apa? Wa firqatan khalfahu. Kemudian satu kelompok di belakang imamipun. Imamipun sampun menghadap kiblat. Satu kelompok menghadap di belakang imamipun menghadap kiblat sami. Sholat bersama imam. Fa yusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Kemudian imam sholat bersama kelompok yang di belakangnya satu rakaat. Kelompok yang satunya kelompok tasbih menjaga, memegang senjata, berjaga-jaga. Sepatutnya bahwa mereka tidak menyerang kelompok yang sedang sholat. Oke, berjaga-jaga. Salah singipun huma tutimmu li nafsiha. Kemudian nalika sampun mendapatkan 1 rakaat, imamipun jumeneng rumiyin, kemudian kelompok yang ikut sholat bersama imam menika meniatkan mufarraqah. Mufarraqah itu apa? Memisahkan diri dari jamaah, dados sholat yang mbak. Setelah mendapatkan 1 rakaat bersama imam, makmum yang ikut bersolat sama imam menika niatkan untuk memisahkan diri dari imamipun, dados menyempurnakan sholat sendiri. Rakaat kedua, dados dalam kondisi sholat khauf menika bisa dilakukan sholat 2 rakaat saja sebagai ganti 4 rakaat. Okay. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan 4 rakaat. 2 rakaat bersama imam, 2 rakaat disempurnakan sendiri-sendiri. Dalam kondisi ini, dipentingkan kalau mau 1 rakaat bersama imam. Setelah selesai 1 rakaat, kemudian jamaahnya menikah meniatkan untuk berpisah dari jamaah. Ataupun ketika itu kemudian sholat munfarid, sendiri-sendiri menyempurnakan rakaat kedua. Ketika selesai, buatan diilawa jahilandu. Ketika selesai menyempurnakan sambal salam rakaat kedua, kemudian berdiri menghadap ke arah musuh dan bergantian kelompok yang tadinya menjaga musuh sholat bersama imam di belakang imamnya. Terus imam pun di rakaat kedua. Imam rakaat kedua selama jamaah, kalau mau jamaah yang pertama menyempurnakan rakaat kedua, imam menunggu, diam di situ, tapi tetap dalam sholatnya. Kemudian kelompok kedua tadi yang menjaga langsung sholat di belakang imam, bermakmum bersama imam pun. Kemudian kelompok yang pertama tadi sudah sholat bersama imam tadi langsung menjaga ke arah musuh, gentosan, jaga musuh pun sepatas boten menyerang jamaah yang sedang sholat tadi. Wata titoi batun ukhra, kalau mau kelompok yang kedua yang menjaga-jaga, fayusol lebih harok azan, watuti mulai nafsijah. Kemudian sholat juga bersama imamnya 1 rakaat, karena imamnya sudah 2 rakaat. Langsung salam imam pun. Kemudian setelah itu jamaah yang terakhir kalau menyempurnakan ganti sendiri-sendiri, sendiri-sendiri.
Wa tutimmu li nafsiha, menyempurnakan sendiri-sendiri, wa yusallimu biha. Niku terjemahanipun lebih klentu nggih, Pak. Terjemahanipun lebih ketika dipahami kanthi terjemahan kirang pas. Nah niku pramila menawi kita bersadarkan kanthi terjemahan kemawon lebih kirang pas memahami tata cara salat khauf menika. Kula sampun maos terjemahannya ternyata kurang tepat. Nah, pramila nika nggih termasuk pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui apakah terjemahan menika sampun tepat napa dereng. Ternyata kirang tepat di sini. Nggih. Niki kondisi pertama berdasarkan hadis Imam Bukhari lan Imam Muslim, nggih. Saking Saleh bin Khawat amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma dzatar riqa. Beliau menyaksikan Rasulullah SAW sholat nalika perang berkecamuk, ya, sholat al-khauf. Anna ta'ifatan saffat ma'hu, bahwasanya satu kelompok kalau karena dibagi menjadi dua kelompok, saffat ma'hu, berbaris bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rakaat pertama. Wa ta'ifatun wujahal adu, dan kelompok sanesipun kelompok kedua menghadap ke arah musuhipun. Fasalla billati ma'ahu rak'atan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama kelompok yang bersama beliau ketika sudah salat dalam satu rakaat kalau ya. Tsumma thabata qa'iman, kemudian beliau tetap berdiri menunggu sampai apa? Kelompok pertama, shaf pertama yang salat kalau selesai menyempurnakan masing-masing, kemudian bergantian berjaga-jaga, kelompok yang berjaga-jaga masuk ke dalam shaf, kemudian beliau melanjutkan salatipun. Wa atammu li anfusihim tsumma sarafu, kemudian mereka menyelesaikan sendiri lalu berpencar. Fasafu wajhal adu, kemudian kelompok yang pertama tadi dia menghadap ke arah musuh. Wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim rak'ah allati baqiyat min sholatihi, kemudian apa? Kelompok yang kedua yang berjaga-jaga tadi langsung masuk shaf dan salat bersama Nabi dengan rakaat yang tersisa. Tsumma thabata jalisan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tetap duduk menanti, maka salam bersama Nabi, ya. Wa atamu li anfusihim, kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal atau rakaat kedua, tsumma sallama bihim, kemudian apa? Beliau salam bersama mereka. Ya, salam bersama mereka. Yang kedua hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nika kondisi pertama. Pun kondisi kedua, al-yakuna fi jihatil qiblah. Nalika musuh menika berada di arah kiblat. Arah kiblat kita ke arah mriko. Nalika musuh ternyata di sana, di arah kiblat. Napa ingkang kita tindakan nalika dalam kondisi menika? Fa yasifuhumul imam musaffain, sami imam membagi dua shaf. Misalnya pun wonten 20 pasukan, ya 10 kita bagi, ya. Kemudian wa yuhrimu bihim, kemudian bertakbiratul ihram bersama mereka. Faidah niki sareng-sareng. Nalika musuh dalam di arah kiblat, dua shaf menika salatipun bareng. Nalika imam sampun takbiratul ihram Allahu akbar, dua shaf menika sami-sami takbiratul ihram. Dados sama-sama dalam salat. Benten kalian kondisi pertama kalau nggih. Faidah sajada mahu ahadus shaffain, nalika imamipun sujud, maka shaf pertama ikut sujud. Shaf pertama dari sujud imamipun, shaf kedua tetap berdiri. Bahwa shaful akhar yahrisuhum, kemudian shaf yang kedua tetap berdiri menjaga mereka yang sedang sujud. Sebab apa? Dikhawatirkan nalika sujud semua mereka tinggal membasmi, tinggal menyerang kaum muslimin sehingga sudah kena semuanya. Pramila shaf nomor 2 tetap berjaga-jaga meskipun dalam kondisi sholat, tetap dalam sholatipun. Fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu, nalika sampun mengangkat, sampun imam bangkit, pramila kemudian nanti mereka baru sujud. Kelompok kedua mungkin kelompok pertama, shaf pertama yang ikut sujud, nalika sampun berdiri, maka mundur. Gantian kalian shaf kedua yang tadi berjaga-jaga maju ke depan, kemudian lebih sujud, rukuk dan sujud,
sampai berdiri baru lanjut sholat bareng malih. Nah nalika apa? Kondisi musuh di arah kiblat. Nah niko berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala beliau ketika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu mahu. Nabi berdiri tindakan salat dan maka para sahabat pun juga sama berdiri salat bersama beliau. Maka maka Nabi bertakbiratul ihram dan para sahabat pun mengikuti takbiratul ihram. Orang ba'anasun minhum, kemudian sebagian jamaah derek rukuk, rukuk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam tu wasajadu ma'ah. Kemudian nalika Nabi bersujud, maka saf pertama nika sajadu ma'ahu, ikut sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama lis-tsaniyah, kemudian berdiri untuk masuk ke rakaat kedua. Faqama alladziina sajadu wa harasu li ikhwanihim. Kemudian ingkang saf pertama ingkang derek sujud kala wau bangkit lan apa? Menjaga ikhwanihim, saudara-saudaranya yang tadi derek rukuk lan sujud. Nggih. Fa tataifatun ukhra, maka kemudian datanglah majulah ke depan bergantian, maju ke depan saf yang berjaga-jaga tadi. Faraka wa sajadu ma'ahu. Kemudian apa? Mereka rukuk dan sujud. Wan nasu kulluhum fi shalah. Lan jamaah semuanya dalam kondisi salat, meskipun sebagian berjaga-jaga. Walakin yahrusu ba'duhum ba'dha. Tapi mereka meskipun dalam kondisi salat saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, ini kok kondisi kedua. Ya, kondisi nomor kali nalika musuh di arah kiblat. Nah ini kok. Salajengipun kondisi ingkang nomor 3, an yakuna fi syiddatil khaufi wal ittihamil harbi fa yusalli kaifa amkana. Nalika napa perangipun berkecamuk sangat luar biasa keras nggih. Pramila salat itu dilakukan dalam kondisi apapun yang memungkinkan, baik dengan isyarat, dengan berjalan rajilan kanti berjalan, atau rakiban kanti naik kendaraan, mustaqbilal kiblat, baik ketika menghadap ke arah kiblat, wa ghaira mustaqbilil laha, ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ini diperbolehkan dalam kondisi perang ketika sengit berkecamuk sangat luar biasa. Nah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salati wa salatil wusta, jagalah salat dan salat wusta, salat wusta dan salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah salat kagum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kalian dalam kondisi takut karena perang berkecamuk, farijalan aw rukbana, maka kerjakanlah salat menika baik dalam kondisi berjalan utawi dalam kondisi naik kendaraan. Fa idza mintum, jika kalian sudah aman, fadhkurullah kama 'allamakum lam takunu ta'lamun. Jika kalian sudah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana yang sudah diajarkan kepada kalian, ya, apa yang belum kalian ketahui dahulu. Nah, menika firman Allah Ta'ala akan menunjukkan nalika dalam kondisi genting perang berkecamuk diperbolehkan sholat dalam kondisi apapun, baik tidak diketahui ini seperti orang sholat tidak masalah, dan itu sah-sah kemauan. Oke, dalam riwayat Imam Bukhari saking sahabat Ibnu Umar fi wasfihi sholatil khauf, nalika mensifati menjelaskan bagaimana tata cara sholat khauf. Fa in kana khaufun huwa asyaddu min dzalika, nalika khaufnya takut, rasa takutnya karena perang berkecamuk ini kalau lebih dahsyat daripada itu dalam kondisi dua kondisi kalau lalu, sallu rijalan qiyaman ala damin, kemudian mereka sholat dalam kondisi berjalan berdiri dan berjalan dengan kaki mereka, aurok banan, atau mereka dalam kondisi berkendara naik unta, naik kuda dan sapi tersebut. Mustaqbil kiblat atau ghairi mustaqbiliha, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, itu riwayat Imam Bukhari.
beberapa cara ya, sholat khauf meskipun kalau wau wonten pendapat sanes boleh dikerjakan 4 rakaat dalam kondisi tertentu, 2 rakaat bersama imam, dan 2 rakaat dipun sempurnakan masing-masing. Contoh lainnya yang hampir sama, cuman beda rakaat dipun kemawon. Kita sering rumiyin, saya wonten tindakan untuk ditambah saya para jamaah, saya menikah terkait materi kita dari menikah tapi sanes. Semoga menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pangapunten setiap kajian temugi kula tamet terus menawi wonten jamaah kula ingkang tidak islamanipun paling sedikit. Sebenarnya Ustaz, untuk minggu kemarin itu saya pernah ikut sholat jamaah di Luhur di sebuah masjid. Itu ketika sujud rakaat kedua sebelum tasawuf awal, itu tiba-tiba ada jamaah makmum di belakang imam itu batal mengundurkan diri, sementara saya berada di jarak 3. Jadi dari makmum batal itu masih ada sebelah kiri itu 1 anak-anak, 1 dewasa, kemudian baru saya. Kemudian yang sebelah kanannya batal itu dewasa semua. Lalu saya tunggu sampai rakaat ketiga membaca Al-Fatihah itu belum ada yang geser, Ustaz. Belum ada yang mengisi kekosongan. Nah, saya dengan kelancangan saya, mohon maaf karena pengetahuan saya yang kurang, saya inisiatif bergeser mengisi. Jadi melewati dua jamaah. Dibenarkan atau gimana, Ustaz? Dan yang pertama, yang kedua, apabila kita terlambat sholat masuk di rakaat terakhir, tapi kita masuknya di saat misalnya tasawuf akhir, itu bagaimana meneruskannya, Ustaz? Pokoknya bagaimana meneruskannya? Karena itu kan tidak terhitung, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sepeda hikmah saking kita kena itu kerah banget, Pak. Terus kadang-kadang kita kena itu oke deh dipahami jamaah saya disebut. Tapi kadang-kadang sebagian jamaah dia pengen tamat, tapi kadang-kadang sok izin dan sampai itu pun ini diantara hikmah pun. Terus ampun sungkan-sungkan, ampun malu-malu menawi kata bertanya tidak apa-apa, gitu bukan masalah. Tetapi diantara hikmah pun kadang-kadang di ustadz itu dari paham. Wah, kita kenal ini kok gitu. Kalau dari paham, mungkin di atas ilmu yang baru kagem narasumber pun. Sebagai narasumber pun ya, bukan manusia sempurna, kita sih kata kekurangan pun ilmu ini terbatas. Terus kadang-kadang ya, sebuah pitakena, sebuah pertanyaan, ya, kembali manfaatnya pun bermatang narasumber pun nanti patos sumber-sumber malik untuk mencari tahu ikan meres sebagai jawaban dari pertanyaan. Terus nih kok sangat bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini kok. Pertanyaan yang pertama kalau mau terkait nopo nalika wonten satu jamaah batal kemudian keluar dari shofipun, memang seharusnya di samping yang keluar itu harusnya merapat bergeser ke arah yang kosong, sehingga tidak ada celah untuk setan di situ, supaya juga tidak terputus shofipun, ya, bergeser kemudian saling melengkapi. Nah, nanti kalau sampun niki yang belakang bisa maju ke depan untuk menutup shop yang celah tadi. Ralat, Ustaz, yeah. Itu hanya ada terdiri dari 1 shop. Oke. Pas kejadian itu. Iya. Terus niki kamaripun tadi kok lebih dari 1 shop. Jadi
ketika masih ada kosong kan geser-geser tulis kosong. Nah ini kalau saged menyempurnakan kepanjang nah buatan enten sampingnya pun kan kedai pun merapatkan. Oke. Lalu kok bagaimana ketika yang misalnya anak kecil nih dari paham, tapi misalnya pengertian yang sepuh dari paham. Terus pun di langkah pertama, apakah langsung kita loncat menuju tempat kosong, padahal kita masih dua jarak wonten tasih dua jamaah di samping kita. Mungkin asalipun adalah kita nopo dorong samping kita, anak samping kita, gitu. Kita dorong sepatus nopo, sepatus bergeser, gitu. Kita dorong seketik, sepatus bergeser sehingga kita boleh banyak bergerak, gitu. Tetapi nalika dalam kondisi tertentu darurat, darurat, lan boten misalnya pun campur kita dorong kok boten tanggap, nah kita nopo bergeser seperti yang Pak Budi lakukan. Kalau tidak membatalkan sholat itu, karena itu adalah kondisi darurat untuk menutup celah stop yang lubang atau yang kosong keluar. Tapi asalipun supaya kita tidak banyak bergerak, hanya memberi kode dengan tangan kita sepatus jamaah yang samping kita bisa bergeser menyempurnakan atau menutup stop yang bolong tadi. Maka Pak Budi yang sepindah. Kemudian yang kedua, nalika kita masbuk di rakaat terakhir sampun tahiyat akhir misalnya boten terhitung. Jadi itu boten terhitung. Kecuali kita di rakaat terakhir mendapati imam nembe rukuk. Nah kita sampun terhitung 1 rakaat. Tinggal nambah 3 rakaat berikutnya. Tetapi nalika kita mlebet sholat, kok imam sampun tahiyatul akhir. Kita dari lenggah tapi kita dereng terhitung sebagai 1 rakaat, tapi kita sampun mendapatkan jamaah. Sampun mendapatkan fadilah sholat jamaah. Meskipun namanya derek lenggah dalam tahiyatul akhir, tapi kita kemudian berdiri menambah 4 rakaat malih. Nah 4 rakaat itu 2 rakaat tahiyat atau gimana? Sama 2 rakaat tahiyat. Seperti sholat biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Simon. Bapak Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Ada pertanyaan yang kemarin teman tanya soal seorang laki-laki yang berambut panjang itu ketika sholat dia mengikat rambutnya, itu hukumnya gimana? Mohon penjelasannya. Mengikat rambutnya. Singkat gua pahami nih kok dibiarkan untuk tidak diikat, terurai. Nalika sholat wallahu alam. Biasanya pun ingkang dados permasalahan, apakah ketika rambutnya itu menutup jidatipun menghalangi saking tempat sujud itu, apakah kemudian tidak sah sujudipun? Nah biasanya nek ngoten ingkang dipun pertanyakan. Nah ini kok tidak membatalkan, tidak mengurangi keabsahan sholat kita dalam sholat menikah. Wallahu a'lam. Monggo. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebenarnya mengalami stroke. Yang saya tanyakan, setiap saya habis mandi dan wudhu, itu terkadang saya menggunakan seleb untuk nyeri dan kaku. Terkadang sholat dulu. Yang saya tanyakan itu, menggunakan seleb sebelum sholat itu, wudhu dan sholatnya itu sah atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genggas sepeda, mungkin Allah Subhanahu wa taala paling kesembuhan untuk panjenengan, sehat malih, saged normal kembali. Kita yakin Allah nika bermaha kuasa untuk memberikan kesembuhan datang hamba-hambanipun. Amin. Salajengipun terkait pitakenan menika, apakah ketika kita menggunakan seleb dan sejenisnya ketika hendak sholat atau setelah wudhu, apakah membatalkan wudhu ini pun utawi
menjadikan sholat niku mboten sah. Menawi batalkan wudu mboten, tidak membatalkan wudu. Nggih. Sekalipun kita terkena najis niku tidak membatalkan wudu. Tetapi untuk sholat niku dilihat dulu bahanipun nopo. Bahan untuk pembuatan salib niku nopo. Apakah dari benda-benda yang suci? Nalika saking benda-benda yang suci niku tidak membatalkan sholat kita. Sholat kita sah, mboten batal. Nalika salib niku terbuat dari bahan-bahan yang najis, misalnya pun terbuat dari bahan saking babi, tapi anjing, satu bagian dari tubuhnya, niku najis. Ketika kita gunakan sebelum sholat itu boten sah. Terus kita jadi rumiyin, salib menika terbuat dari apa bahannya? Ketika tidak terbuat aman dari barang-barang tadi, babi dan anjing kalau insya Allah boten membatalkan sholat kita. Tapi ternyata ketika ada kandungan babi utawi anjing, niku dados sholat kita boten sah. Menawi kita dereng paham niku terbuat dari apa, amanipun kita digunakan sakunipun sholat. Setelah sholat niku amanipun. Menawi kita boten paham niki bahannya terbuat dari apa. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Monggo, Bapak. Enggak dari kalimat. Monggo, saya sepun. Sampun anjing nggih. Kalau kita meraca Mas Koyo, saya cakap akan rumiyin wonten ing pemanggilan menika terkait pembahasan salat khauf lan samangke wonten terkait penggunaan emas lan perak kagem laki-laki lan perempuan perhiasan. Kemudian terakhir wonten pembahasan tentang sholat jenazah. Niku terakhir bab sholat. Setelah itu kita mlebet wonten ing zakat. Nggih, bab zakat. Mengatakan beroja rahimahullah, mugi Allah paringi istiqomah untuk sedaya. Kita akhiri kanthi ucapan hamdalah sarangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.